Prabu Farm ini peternakan kami dikelola dengan hal yang modern, berteknologi dan juga dengan hati. Artinya kita ternak bukan hanya untuk mencari uang, tapi kita memberikan suatu kenyamanan untuk ternak dan juga kita memberikan kenyamanan kepada pengunjung yang datang. Kalau terkait kendala atau tantangan yang paling besar adalah di pemasaran. Jadi kalau kita bisa ternak, bisa memproduksi banyak susu, tapi kalau kita nggak bisa jual ya sama aja bohong. Saya ingin mengedukasi generasi muda bahwasanya peternakan itu kalau dikelola bisa loh seperti ini. Oleh karena itu goals kita adalah mengedukasi masyarakat seluas mungkin sehingga Prabu Farm dapat dikenal seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Perkenalkan, saya Rahmat Bintang Ramadan selaku manajer sekaligus founder dari Prabu Farm. Untuk Prabu Farm sendiri kita bergerak di bidang edukasi, education farm. Jadi main bisnis atau core bisnis kita di edukasi. Dari edukasi itu kita bagi menjadi 3 segmentasi. Yang pertama ada kambing perah dengan olahannya. Yang kedua ada kambing kontes, yaitu peranakan etawa. Dan yang ketiga adalah domba. Yang kita gunakan adalah domba seni lokal khas Temanggung yang kita peruntukkan untuk breeding dan juga fattening, khususnya untuk Idul Adha. Lokasi Prabu Farm yaitu berada di Dusun Sanggrahan, desanya Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Ini merupakan perbatasan kami di Sleman Timur, perbatasan dengan Klaten. Berdirinya Prabu Farm dimulai tahun 2023, yaitu kita mulai di kambing kontes terlebih dahulu karena ketertarikan kami di kambing kontes. Dan juga kita mulainya dulu dari beberapa ekor yang ada di belakang rumah. Dari yang awalnya suka atau senang, dari beberapa ekor kita buatkan. Dulu ceritanya di kambing PE dulu yang peranakan etawa, kita buatkan kandang khusus. Nah setelah itu karena kambing kontes itu memerlukan susu atau kebutuhan susu yang banyak, yang tinggi. Waktu itu satu hari bisa 15-20 liter. Dan kos yang dikeluarkan untuk susu itu cukup lumayan tinggi. Oleh karena itu kita mendatangkan kambing sapera waktu itu. Yaitu awalnya 5 dulu pengadaan, terus bertambah. Kita baca peluang dari situ ternyata cukup menjanjikan. Dan akhirnya kita waktu itu impor 5 ekor dari Australia dan dibuatlah kandang Prabu Farm ini di tahun 2024, tepatnya di bulan Maret. Dan pengembangan terakhir kita yaitu ada di domba, yaitu pembangunannya di akhir tahun 2024. Sesuatu yang membedakan Prabu Farm dengan farm yang lain adalah kita memiliki konsep bahwasannya, atau kita mempunyai visi sebenarnya, bahwasannya stigma atau anggapan di masyarakat itu peternakan yang kotor, bau, menjijikkan. Tapi di Prabu Farm ini peternakan kami dikelola dengan hal yang modern, berteknologi dan juga dengan hati. Artinya kita ternak bukan hanya untuk mencari uang, tapi kita memberikan suatu kenyamanan untuk ternak dan juga kita memberikan kenyamanan kepada pengunjung yang datang. Jadi aspek kesejahteraan hewan yang kita gencarkan, kita agungkan di Prabu Farm. Dan kita memiliki beberapa fasilitas dan juga konsep yang berbeda dengan yang lain, seperti kandang yang kita keruk. Jadi ketika pengunjung yang datang, yang dilihat yang pertama adalah kandang dan kambingnya, bukan kotorannya terlebih dahulu. Dan kita memiliki beberapa produk olahan yang memang kita fokuskan dari olahan susu. Terkait pemeliharaan kita menggunakan sistem intensif, jadi kita menggunakan kandang-kandang yang sudah dikelompokkan
kita menggunakan sistem individu bukan koloni karena kita ingin mengetahui intake pakannya, kesehatannya itu dari kandang yang individu. Ketika nanti kita menggunakan koloni, kita jarang memperhatikan. Oleh karena itu kita menggunakan kandang yang individu dengan pemberian pakan kita 4 kali, yaitu pakannya ada konsentrat dan juga hijauan. Nah, kita juga menggunakan sistem kandang umbaran, ya ini udah ada 4 kotak. Biasanya setiap pagi ada ternak yang kita jemur, ada yang kita umbar, agar behaviornya kembali atau muncul, nggak cuma kita kandangkan dan juga mendapatkan sinar matahari. Terkait produksi susu, kita menggunakan rata-rata di laktasi 1 untuk Sapera itu minimal 1,5 liter. Jadi nanti kalau ada yang misal ada di 1,5 liter ke bawah per hari, nanti kita akan langsung kaling. Jadi rata-rata kalau untuk yang darah beranak nanti laktasi pertama nanti kita di minimal 1,5, biasanya 1,5 sampai 2 liter. Kalau untuk yang sanen, kita biasanya karena genetiknya sudah bagus, kita di 1 hari itu rata-rata 3 liter sampai 3,5 liter. Nah itu yang paling membedakan dari sanen dan Sapera itu produksinya, tapi dan juga di sisi lain juga harganya juga yang berbeda. Karena kita memiliki hulu, kita persiapkan dulu hulunya, yaitu kambing perah, dan ada yang dihasilkan adalah susu segar. Nah, sekarang kita bicara hilirnya, apa sih sebenarnya yang bisa kita produksi atau kita olah lagi susu kambing ini. Kalau kita cuma jual ke pabrik itu kan kurang menarik juga, daya ekonomisnya, nilai ekonomisnya kurang menarik. Oleh karena itu kami memiliki beberapa olahan susu. Yang pertama, dari susu cair itu kita olah menjadi beberapa varian susu rasa, yaitu ada berbagai varian rasa, ada coklat, strawberry, melon, blackcurrant, butterscotch, mocha, bubblegum, dan juga vanilla. Oleh karena itu kita fokusnya di situ. Dan sekarang kita juga ada olahan kue, yaitu ada mini cake, ada tartlet, dan juga show. Di sisi lain kita nanti targetnya di beberapa bulan ke depan, kita targetnya di bakpia susu kambing, karena tidak bisa dipungkiri kalau teman-teman mampir ke Jogja, wisatawan yang dari luar, itu yang dicari-cari oleh-olehnya adalah bakpia. Oleh karena itu kita yang akan kita kembangkan di bakpia itu ke depannya terkait olahannya. Dan yang sekarang kita gencarkan adalah karena program makan siang bergizi dari Presiden Prabowo, kita gencarkan minum susu juga. Oleh karena itu saat ini kami juga menjadi vendor susu untuk beberapa SPPG atau dapur MBG. Seperti itu. Jadi susu yang ada di kandang kami olah sendiri, dan juga susu dari teman-teman atau mitra saya juga dapat terserap di pasar. Terkait pemasaran, kita menggunakan sosial media itu utamanya, dan nggak bisa dipungkiri karena sekarang era digitalisasi yang semakin marak. Oleh karena itu banyaknya customer yang datang ke Prabu Farm atau pengunjung yang datang ke sini itu berasal dari media sosial. Oleh karena itu penting sekali untuk mengelola sosial media tersebut. Dan selain itu kita harus menyesuaikan produk kita dengan kebutuhan atau yang diinginkan masyarakat. Sebenarnya ya kita agak kesusahan juga ya terkait susu kambing, karena susu kambing adalah sesuatu yang butuh edukasi pasar untuk kita pemasarannya, karena takut brengos, takut bau. Tapi dengan sesuatu yang kita konsep dengan Prabu Farm, kita di kandang sendiri pengolahannya dengan higienis sistemnya. Oleh karena itu nanti akan secara otomatis membawa trust atau kepercayaan kepada masyarakat. Berbicara juga mengenai performa suatu peternakan, yang kata kuncinya adalah suatu produksi itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu dari genetik dan juga lingkungan. Kalau dari lingkungan itu bisa dari
lingkungan sekitar, dari suhu, cuacanya, dan juga pakannya, manajemen perawatannya, itu yang paling menentukan. Nah, di sisi lain kita sudah memiliki genetik yang bagus, tapi kalau tidak diiringi dengan pakan yang baik, tidak pakan yang seimbang, dan pakan yang tidak tercukupi, kalau kita bicara produksi, produksinya juga akan turun. Kalau kita juga bicara mengenai kandang yang nyaman, kalau kandangnya tidak nyaman pun juga produksinya juga akan menurun. Jadi selain dari segi genetik, yang mempengaruhi adalah dari segi lingkungannya. Yang pertama dari pakan, kandang, dan juga perawatannya itu. Terkait visi utama kami, yaitu mengubah stigma masyarakat bahwasanya peternakan itu bisa, kalau dikelola dengan modern, dengan baik, dengan hati, itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dan alhamdulillah banyak masyarakat dan juga teman-teman yang ingin berkunjung di Prabu Farm, ingin melihat bagaimana sistem di Prabu Farm, bagaimana manajemen di Prabu Farm itu dijalankan. Dan juga kami training dulu teman-teman yang ada di kandang. Saya bukan menyebutnya anak kandang, tapi teman-teman, karena kita bekerja di tim yang sama. Jadi kita menyiapkan teman-teman di kandang ini untuk ketika tamu yang datang kita sambut, ketika ada yang tanya-tanya ya kita dampingi di kambing perahnya, di kambing PE, ataupun di dombanya, sehingga nanti kita bisa memberikan apa sih yang sebenarnya dicari masyarakat atau yang dibutuhkan ketika kunjungan itu, apakah cuma main-main atau nanti ingin berkolaborasi atau bermitra, itu bisa disesuaikan. Mengenai tantangan, sebenarnya semua orang itu bisa beternak, gampang beternak itu. Tapi yang menjadi kendala dari teman-teman yang datang ke sini dan juga mau membuat peternakan, saya wanti-wanti dulu mengenai pemasarannya. Nah, sebelum memulai suatu peternakan atau membangun suatu peternakan, harus dicari dulu nih peluangnya itu apa, dan harus disesuaikan dengan goals atau tujuannya. Apakah fokus di edukasi, atau fokus di produksi, atau cuma fokus di hobi. Jadi sebelum kita memulai peternakan harus tahu goals atau tujuannya. Apa yang ingin dicapai itu apa. Nah gitu. Kalau terkait kendala atau tantangan, yang paling besar adalah di pemasaran. Jadi kalau kita bisa ternak, bisa memproduksi banyak susu, tapi kalau kita nggak bisa jual ya sama aja bohong. Oleh karena itu kita harus survei pasar terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang dibutuhkan pasar dan bagaimana cara kita keluar dari tantangan tersebut. Misalnya karena daya beli susu yang di pabrik itu menurun sekarang permintaannya. Oleh karena itu kita harus cari cara. Oleh karena itu di Prabu Farm kita harus membuat berbagai produk olahan, ya paling enggak susu yang saya produksi dari harian itu bisa bisa terserap oleh pasar. Dan juga yang paling menguntungkan saat ini adalah sebagai vendor susu di makan siang bergizi. Salah satu mimpi kami adalah kami ingin mengedukasi ya semua masyarakat. Saya takutnya kalau generasi-generasi muda seperti saya dan sepantaran saya, bahkan di bawah saya, itu enggan untuk berkecimpung di dunia ketahanan pangan, yaitu di pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya, yaitu mengenai ketahanan pangan. Jadi goals kita adalah ketahanan pangan kita, paling enggak kita bisa untuk mencukupi kebutuhan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu saya ingin mengedukasi nih generasi muda bahwasanya peternakan itu kalau dikelola bisa loh seperti ini. Oleh karena itu goals kita adalah mengedukasi masyarakat seluas mungkin sehingga Prabu Farm dapat dikenal seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Dan yang akan kita kembangkan adalah nanti di depan itu kita akan membuat kolam renang, dan itu sekalian nanti suatu kompleks itu nanti edukasi semuanya, dan nanti di depannya ada sekalian warung sate dan juga kafe, sehingga nanti bisa terkonsep, nanti ada
rumah potong hewannya, ada kambing gulingnya, ada akikahnya, cateringnya. Jadi semua kita konsep dari hulu. Di kandangnya ada kandang kambing perah, ada olahan susunya, kambing peranakan etawa, ada hasil breedingnya, dan juga domba nanti ada RPH, dan juga kambing guling, satenya. Jadi emang kita kelola dengan manajemen sendiri. Oleh karena itu nanti jadilah Prabu Farm yang bisa dikenal dari ekosistem hulunya sampai hilirnya. Jadi udah terkonsep seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin berkunjung atau berkolaborasi dengan Prabu Farm, silahkan bisa dicek di akun sosial media kami. Untuk Instagram yaitu di Prabu Farm, di TikTok juga ada Prabu Dairy Farm. Oleh karena itu nanti teman-teman kalau yang ingin langsung itu juga nanti akan dilampirkan nomor WhatsApp-nya, bisa nanti by WA, silahkan nanti berkunjung. Dan juga kami membuka bagi teman-teman yang berkunjung atau ingin outing kelas di sini, individu, keluarga maupun instansi, sekolahan, monggo, kami selalu membuka dan juga memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya. Sedikit kalimat penutup bagi teman-teman generasi muda terutama, jangan malu untuk bergelut di dunia ketahanan pangan. Ya, terutama kalau Prabu Farm kita fokusnya di peternakan, karena sekarang era digitalisasi, kemungkinan suatu saat pasti terjadi keruntuhan, dan yang akan selamat adalah apa yang kita tanam, apa yang kita pelihara, dan apa yang akan kita panen. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe HMT Apalosa UNS. Sekian, terima kasih.